wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya, karunia-Nya serta hidayah-Nya kita di sini masih diberikan berbagai macam kenikmatan, dan salah satu dan puncak kenikmatan itu masih kita rasakan, yaitu nikmat iman dan Islam. Serta kita tak lupa bersyukur atas nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih diberikan waktu luang dan kemudahan untuk hadir pada kajian tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan kita sebagai umatnya semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya, dan kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para salafus soleh. Yang insya Allah dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Ustadz Fatan. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, untuk waktunya dan layar kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Oh iya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mensyukuri setiap karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan diantaranya yang paling mulia adalah kita bisa belajar yang bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang bersama para sahabatnya menyebarkan agama Islam hingga Islam itu sampai kepada kita. Dan semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya, ya, para istrinya dan anak keturunannya, juga pada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agamanya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hari ke-12 Ramadan, ya, dan ini merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, ya, dan tidak banyak, ya, tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, dan tidak semua diberikan kesempatan untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai ibadah-ibadah, yang diantaranya menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Dan kita sudah sampai kepada tafsir juz ke-12, yaitu surat Hud dan juga surat Yusuf. Ya, kita sedikit review ya terkait surat Hud. Ya, jadi surat Hud ini merupakan surat Makkiyah yang artinya turun di Makkah. Dan memang surat Makkiyah itu memiliki ciri-ciri atau karakter, ya. Biasanya surat-surat Makkiyah itu berisikan tentang kabar-kabar umat-umat sebelum kita, dan juga diantaranya surat Makkiyah biasanya berisikan tentang tauhid dan tentang diskusi kepada kaum kufar, ya, terhadap kesyirikan yang mereka lakukan.
Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad syibta, wahai Rasulullah, aku lihat engkau telah tumbuh uban di rambutmu. Maka Nabi SAW bersabda mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Telah membuatku beruban sebagian surat dari Al-Quran, di antaranya surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Kuwirat, Takwir. Hal ini karena dalam surat-surat ini, ya, termasuk di antaranya surat Hud, mengandung kabar-kabar tentang hari kiamat dan azab yang turun kepada umat-umat sebelum Nabi SAW, yang membuat, ya, pikiran Nabi SAW itu sibuk, ya, dan akhirnya uban beliau pun tumbuh di rambutnya. Maka surat ini, surat Hud, berisikan cerita bagaimana para nabi sebelum Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya. Dan bagaimana kaumnya kufur serta mendustakan mereka, sehingga Allah SWT mereka. Allah SWT memulai kisah-kisah dalam surat Hud ini dengan menyebutkan kisah Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, adapun Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberantas kesyirikan dan mendakwahkan tauhid adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya yang berbuat kesyirikan. Dan, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam sangatlah terkenal sekali, ya, dan itu kita baca kita bisa baca di berbagai kitab-kitab, ya. Dan di antara yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh adalah bahwa kebanyakan para pengikut Nabi adalah orang yang dianggap remeh dan rendah oleh manusia. Sebagaimana di sini kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Maka sebagian orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Nuh dari kaumnya, mereka mengatakan, kami tidak melihatmu kecuali hanya seorang manusia biasa saja seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendahan dan berpikir pendek. Wa ma naralakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Kami tidak melihat ada kelebihan bagi kalian. Bahkan kami mengira kalian adalah orang-orang yang berdusta. Lihat bagaimana, ya, dari dahulu, ya, dari Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam, pengikut para nabi dan para rasul memang biasanya adalah hanya orang-orang yang dianggap remeh dan rendah oleh manusia. Begitu pun dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika di awal Islam, yang mengikuti dakwah Nabi SAW adalah para sahabat-sahabat yang lemah, ya, Bilal bin Rabah, ya, dan lain sebagainya, ya, Ammar. Mereka adalah para budak dan orang-orang yang tidak dianggap, ya, di masyarakat. Namun begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Hidayah itu tidak pandang buluh, ya, tidak melihat apakah orang tersebut kaya dan memiliki jabatan di tengah-tengah manusia, tidak. Ya, namun siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dan Allah rasa dan Allah dengan hikmah dan ilmunya mengetahui bahwasanya orang tersebut berhak mendapatkan hidayah, maka Allah berikan kepadanya hidayah. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam menentang dan bahkan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah mendebat kami dan engkau telah banyak melakukan perdebatan dengan kami, maka datangkanlah apa yang engkau janjikan kepada kami kalau engkau betul-betul termasuk orang yang jujur. Maka akhirnya, ya, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sangat panjang sekali. Ya, 950 tahun beliau alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Ya, 950 tahun hanya mendakwahkan tauhid saja. Kemudian setelah berdakwah dengan masa yang sangat panjang, akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman setelah hari tersebut. Allah berfirman, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun.
wahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada yang beriman lagi dari kaummu setelah ini, artinya kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera, ya, sebuah kapal yang besar, ya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah, ya, sebuah bahtera yang besar, sebuah kapal yang besar dengan petunjuk dari kami, dan janganlah engkau mengajak bicara orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menaikkan 2 pasang dari setiap makhluk, ya. Dan juga orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman semuanya dimasukkan ke dalam bahtera, kemudian mengambil dari setiap binatang, ya, itu 2 pasang. Ya, 2 pasang dari setiap binatang. Allah berfirman dalam ayat ke-40, hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man qad sabaqa alaihi alqaulu wa man aman. Bawalah ke bahtera tersebut 2 pasang, ya, dari setiap binatang, dan juga bawalah keluargamu kecuali memang keluargamu yang tidak mau beriman. Ya, antaranya adalah anaknya sendiri Nabi Nuh tidak mau beriman, maka tinggalkan. Wa man aman, dan siapa saja, ya, manusia yang beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan membuat bumi semuanya tergenang air. Allah turunkan hujan yang tidak henti-henti dari langit, dan Allah pancarkan air-air dari bumi, dari mata air bumi yang tidak berhenti, sehingga membuat seluruh bumi ini ditenggelamkan oleh Allah dengan masyiahnya, ya, dengan kehendaknya. Allah berfirman dalam ayat ke-43, qala dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Nah, jadi ketika banjir bandang tersebut, ya, Allah turunkan kepada bumi, mengazab orang-orang yang tidak mau beriman dari kaum Nabi Nuh, ya. Tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang hampir tenggelam dan memanggil anaknya untuk naik ke atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Namun anaknya enggan dan tidak mau, dan ia mengatakan, aku akan pergi ke sebuah gunung yang akan melindungiku dari banjir tersebut. Lihat bagaimana gunung yang tinggi, ya. Itu kemudian Allah katakan la asimal yawma min amrillah. Padahal ini tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Bahkan tidak gunung yang tinggi sekalipun tidak bisa menyelamatkan manusia ketika itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam pun dibinasakan oleh Allah dengan azab yang pedih. Dan inilah azab Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang yang zalim tanpa pandang bulu. Meskipun dia adalah anak seorang nabi sekalipun, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan azab dia. Kemudian setelah kaum Nabi Nuh, datanglah kaum setelahnya, yaitu kaum 'Ad. Dan yang berdakwah kepada mereka adalah kaum Hud, Nabi Hud alaihissalam. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda, dan Allah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Hud alaihissalam. Mendakwahkan tauhid juga, ya. Semua para nabi dan para rasul ketika berdakwah kepada kaumnya, mereka mendakwahkan tauhid, ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidaklah memiliki sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menyeru mereka agar bertaubat dari kesyirikan, agar mereka diberikan rezeki. Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah, mintalah ampunan dari Allah, dan bertaubatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit sebagai rizki dan menambahkan kekuatan kalian. Ya, jadi di antara sebab datangnya rizki berupa hujan dan juga rizki-rizki yang lainnya adalah kita beristighfar dan
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya, maka hendaknya dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Hud, ya, kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad, mereka malah mengatakan bahwasannya Nabi Hud terkena penyakit gila, ya, akibat mencela sesembahan mereka. Allah berfirman, "Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun." Maka mereka mengatakan, kami tidak melihat kecuali engkau telah dikenakan penyakit gila karena engkau mencela Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami. Mereka kufur kepada Allah dan memaksiati Rasulnya, tidak mau taat kepada Rasulnya. Ya. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Itulah kaum Ad yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan memaksiati Rasulnya. Maka Allah musnahkan mereka dengan angin yang kencang. Dan Allah selamatkan Nabi Hud bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan liqaumi Hud. Ya. Sungguh kaum Ad telah kufur kepada Rabb mereka. Ya, telah kufur kepada Rabb mereka. Maka Allah azab mereka. Walamma jaa'a amruna najjayna Huda wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Itulah, ya, ketika datang azab kami, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman. Jadi selalu, ya, setiap ada kaum yang diazab, Allah selalu menyelamatkan nabi mereka dan juga orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kalau kita mau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab, hendaknya kita mengikuti Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan tentang kisah Nabi Saleh dengan kaumnya yaitu kaum Tsamud. Ya. Allah berfirman, "Wa ila Tsamud akhahum Shalihah." Dan kepada kaum Tsamud diutuslah nabi mereka dari bangsa mereka sendiri yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memilih nabinya dari yang terbaik dari sebuah kaum. Ya, jadi di antara sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang paling baik dengan nasab yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik untuk menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan tauhid. Begitu juga kaum Tsamud, Allah utus Nabi Saleh yang paling baik di antara mereka. Oleh karenanya mereka mengatakan, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Mereka mengatakan, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini, sebelum engkau berdakwah tauhid, sebelum engkau diutus, engkau adalah orang yang diharapkan dari kami, orang yang memiliki kedudukan di antara kami. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang memiliki nasab terbaik dari kaumnya dan dikenal dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Ya, begitulah Allah memilih, ya, orang yang terbaik untuk menjadi nabi. Namun kemudian kaum Tsamud pun kufur dan enggan mengikuti Nabi Saleh alaihi salam. Dan hal tersebut hanya karena mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Tidak mau meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka. Allah berfirman, "Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib." Mereka mengatakan, apakah engkau akan melarang kami untuk mengibadahi apa yang telah diibadahi atau telah disembah oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami. Dan sungguhnya kami ragu terhadap apa yang engkau dakwahkan kepada kami. Maka akhirnya Nabi Saleh pun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seekor unta, ya, yang keluar dari sebuah batu. Jadi ada sebuah batu, kemudian batu tersebut terbelah dan keluarlah unta sebagai mukjizat, ya, akan kebenaran kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya Nabi Saleh memerintahkan kepada kaumnya agar membiarkan unta tersebut, ya, jangan disembelih, ya. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah. Wahai kaumku, ini adalah unta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran kenabianku. Maka biarkanlah, jangan dibunuh, ya, biarkanlah dia
makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabun qarib. Dan janganlah kalian menyentuhnya sama sekali. Janganlah kalian membunuhnya, karena kalau kalian membunuhnya, kalian akan mendapatkan azab yang cepat. Ya. Namun mereka kufur kepada Nabi Saleh dan akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Ya. Allah berfirman, "Falam fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub." Maka akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Maka Nabi Saleh mengatakan, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Jadi Allah memberikan waktu 3 hari untuk menurunkan azabnya. Maka Allah azab mereka dengan suara yang memekikkan, ya, suara yang membuat telinga sakit sehingga mereka musnah semuanya seakan tidak pernah merasakan nikmat. Allah berfirman, wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Orang-orang yang zalim dimusnahkan oleh Allah dengan suara yang memekikkan, maka akhirnya mereka pun mati di rumah-rumah mereka. Seakan-akan mereka tidak pernah merasakan kenikmatan, ya, sama sekali. Sesungguhnya kaum Samud telah kufur kepada Rabb mereka, sungguh jauhlah dari rahmat Allah kaum Samud. Wal'iyadzubillah. Kemudian juga setelah itu datang azab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Mereka adalah kaum yang kufur kepada Allah dan mereka merusak di bumi dan mereka melakukan perbuatan keji, yaitu mereka melakukan sodomi. Ya, wal'iyadzubillah. Maka akhirnya Allah mengirim malaikatnya untuk membawa azab. Ya, namun sebelum malaikat tersebut datang ke kaum Nabi Lut, mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Nabi Lut ini keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih memiliki kerabat. Ya. Maka para malaikat sebelum datang ke kaum Nabi Lut untuk membawa azab, mereka datang ke kaum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka membawakan kabar gembira tentang kelahiran Ishak, ya, anaknya Nabi Ibrahim, Ishak alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun meminta agar tidak diturunkan azab pada kaum Nabi Lut. Namun begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah datang maka tidak akan bisa berubah. Ya. Allah berfirman dalam ayat 76, ya. Ya Ibrahimu a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, palingkanlah atau janganlah engkau membicarakan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud, dan bahwasanya kaum Nabi Lut akan diazab dengan azab yang tidak akan pernah bisa ditolak. Akhirnya para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam dalam rupa seorang pemuda yang tampan. Ya. Maka akhirnya kaumnya yang mereka senantiasa melakukan perbuatan keji, ya, hendak berbuat jahat kepada tamunya. Allah berfirman dalam ayat 78, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islam masata'tu wa ma taufiqi illa billah. Nah. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Akhirnya kaumnya datang kepadanya karena tahu bahwasannya Nabi Lut alaihissalam membawa seorang tamu yang tampan, yaitu para malaikat. Dan sebelumnya mereka pun telah berbuat perbuatan keji. Maka akhirnya Nabi Lut alaihissalam sampai berkata, wahai kaumku, mereka adalah anak-anak perempuanku, ya. Ini ada anak-anak perempuanku. Ya, mereka lebih suci dari kalian. Ya, kalau kalian mau berbuat sesuatu kepada perempuan, ya. Fattaqullaha wa la takhzun. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Ya. Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian
laki-laki yang rasyid, yang masih lurus gitu ya, yang memiliki pikiran yang lurus. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka dan Allah balik bumi sehingga atasnya menjadi bawah dan Allah timpakan bebatuan yang panas. Allah berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila." Allah balik ya desa mereka yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kemudian Allah timpakan hujan berupa bebatuan yang panas. Ya, sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran dan juga kekejian yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Kemudian Allah juga menyebutkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan kaumnya, yaitu kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kaum Madian agar mentauhidkan Allah, ya sebagaimana dakwah para nabi dan para rasul yang lainnya, dan juga agar berlaku adil dalam timbangan. Ya. Wa ya qaumi awful mikya wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kalian berbuat curang kepada manusia dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Namun lagi-lagi ya manusia, yaitu kaum Madian ketika itu, lebih memilih agama nenek moyang mereka. Qalu ya Syuaiba as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kita sembah dan berbuat di dalam harta kami sesuai dengan yang kami kehendaki. Mereka kufur kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib. Bahkan mereka hendak merajam Nabi Syuaib. Ya. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnak. Kalau bukan karena nasabmu yang baik, kalau bukan karena kaummu dan kerabatmu yang baik, maka kami akan merajammu, kata mereka. Wa ma anta alaina bi aziz, dan engkau tidaklah mulia di hadapan kami, wa'iyadillah. Maka akhirnya Allah azab mereka juga dengan teriakan dari langit dan gempa dari bumi. Allah berfirman, walamma ja'a amruna najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka ketika datang perintah dari kami selamatkan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan kerahmatan dari kami. Dan kami azab orang-orang yang zalim dengan teriakan dari langit, ya, dan juga akhirnya pun dibinasakan di rumah-rumah mereka sendiri. Begitulah kisah kaum-kaum yang zalim. Allah azab dalam nafika idza akhadal qura wa hiya zalimah. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengazab kaum-kaum dan desa-desa yang zalim. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi setelah Allah menceritakan berbagai kisah para nabi yang berdakwah kepada kaum-kaum yang zalim dan bagaimana Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih, Allah mengatakan begitulah azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum yang zalim, azab yang pedih. Dan itu pun karena kezaliman mereka sendiri. Wa ma zalamnahum walakin zalamu, mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri, akhirnya Allah yang mengazab mereka. Maka hendaknya kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi seperti kaumnya nabi-nabi terdahulu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taat kepada nabi mereka, akhirnya Allah azab mereka. Allah berfirman, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguh dalam kisah-kisah tersebut terdapat tanda, terdapat ayat dan bukti bagi orang yang takut akan azab di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat Hud ini dengan perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqamah. Ya.
Dan juga Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sholat di dua ujung siang dan juga di awal serta akhir malam. Ya. Maksudnya di sini adalah sholat 5 waktu. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita melihat bahwa diri kita banyak melakukan dosa-dosa, maka hendaknya kita hapus dosa-dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena Allah sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Serta Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar agar selamat dari azab. Allah berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Jadi yang menyelamatkan para nabi dan para pengikutnya yang beriman ya ketika itu, yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam, yang menyelamatkan sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Nabi Nuh. Kemudian setelahnya Nabi Hud, ya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Syuaib. Yang menyelamatkan mereka dari azab yang Allah turunkan kepada kaum mereka adalah mereka beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan juga mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka berdakwah, menyeru kepada kaumnya. Ya. Dan di ayat ini Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab, menghancurkan, membinasakan sebuah desa dengan kezaliman, sedangkan rakyatnya memperbaiki diri mereka sendiri. Maka ya, agar kita tidak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beriman kepada Allah, mentaati perintah-perintah Rasulnya, dan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha memperbaiki ya kerusakan yang terdapat dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian desa kita, dan juga negara kita, dan dunia seluruhnya. Dengan demikian selesai pembahasan tentang surat Hud. Ya, kemudian kita berpindah kepada surat selanjutnya, itu surat Yusuf. Dan surat Yusuf ini merupakan surat Makkiyah yang memiliki jumlah ayat 111. Ya, sebagaimana namanya, surat ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf secara lengkap. Mulai dari Yusuf ya, alaihissalam saat masih kecil, kemudian dia diasingkan oleh saudaranya, kemudian nanti dia diadopsi sehingga berpindah ke negeri Mesir, lalu diberikan ujian ya dengan seorang wanita, lalu kemudian dia dipenjara, lalu nanti akan ada kisah tentang tafsir mimpi Raja Mesir, sehingga ia dikeluarkan dari penjara dan menjadi menteri di Mesir. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf bertemu lagi dengan para saudaranya. Kisah ini dimulai dengan menyebutkan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil, dan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan yang sujud menghormati dirinya. Allah berfirman, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang dan matahari serta bulan yang sujud menghormatiku." Maka bapaknya mengatakan, "Jangan engkau kisahkan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, takutnya mereka iri." Namun ya karena Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan bapaknya Yakub alaihissalam, akhirnya saudara-saudaranya pun merasa iri dengan perlakuan bapaknya kepada Yusuf dan saudaranya. Ya. Nah, akhirnya mereka membuat makar dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf walquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Jadi mereka mau memisahkan Yusuf dengan bapaknya agar kecintaan bapaknya itu kembali kepada saudara-saudaranya tersebut. Ya, akhirnya ada yang mengatakan bunuh saja Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, namun saudara mereka yang paling besar mengatakan jangan membunuh Yusuf, namun lemparkanlah dia ke sumur ya, agar diambil oleh seorang musafir.
Maka akhirnya mereka pun melakukan hal tersebut, ya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ya. Kemudian dia berdusta kepada ayah mereka dengan mengatakan bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Ya, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ya, mereka membawa bajunya Yusuf dan melumurinya dengan darah, ya. Namun bapaknya tahu, ya, bahwasanya ini tidak mungkin Yusuf dimakan oleh serigala karena bajunya tidak rusak, ya, tidak koyak. Ya, maka ini pasti adalah sebuah makar yang dibuat oleh saudaranya. Namun ya Nabi Yakub bersabar, sabrun jamil, bersabar dengan kesabaran yang baik. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur, ya. Hingga akhirnya ada sebuah kafilah musafir yang datang kemudian menimba sumur tersebut dan akhirnya ditemukanlah Yusuf. Kemudian akhirnya Yusuf pun dijual dan dibeli oleh seorang pemuka dari Mesir. Dan akhirnya ia menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya. Seorang ya pemuka dari Mesir mengatakan kepada istrinya, ya, muliakanlah anak ini yaitu Yusuf. Semoga saja atau bisa jadi kita menjadikannya seorang anak angkat, ya, menjadi anak angkat. Kemudian juz ini ditutup dengan kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi sebuah ujian yang berat, yaitu ujian wanita. Ya. Ketika Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, ia dirayu oleh istri pemuka Mesir tersebut. Ya. Namun Yusuf menolaknya dan kabur menuju pintu rumahnya. Ya, jadi pintunya ditutup oleh istri dari pemuka Mesir tersebut. Ya. Namun Yusuf menolak dan kabur menuju pintu hingga bajunya robek. Ya. Akhirnya berita tersebut, ya, berita bahwa istri seorang pemuka Mesir itu merayu anak angkatnya sendiri, ya, itu tersebar di masyarakat, ya, di para wanita ketika itu. Maka akhirnya sang istri pun mengundang para wanita itu untuk menyaksikan ketampanan Yusuf, untuk menjadi alasan. Ya. Akhirnya mereka semua diundang dan menyaksikan bagaimana ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya, ya, karena istri tersebut tidak mau disalahkan, akhirnya justru Nabi Yusuf lah yang disalahkan. Ya. Dan akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjara ketika itu di Mesir bersama dengan 2 orang, ya. Dan mereka pun meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi mereka karena mereka melihat bahwa Nabi Yusuf merupakan orang yang soleh dan bisa menafsirkan mimpi. Mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Namun sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi mereka, Nabi Yusuf mendakwahi mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Raja Mesir bermimpi sesuatu, ya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'an ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Aku kata seorang raja, ya, Raja Mesir ketika itu, aku melihat dalam mimpiku ada 7 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan 7 padi yang yang hijau gitu, yang bagus, dan ada 7 padi yang kering. Ya, akhirnya Raja Mesir tersebut meminta kepada orang-orang di sekitarnya, pejabat-pejabat, untuk menafsirkannya. Namun ternyata mereka tidak bisa, hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam yang menafsirkan hal tersebut. Ya. Yusuf ayyuhas siddiq wa aftina. Yusuf, wahai orang yang jujur, berikanlah kami fatwa terhadap mimpi kami. Maka akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan bahwa maksudnya adalah qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Jadi tafsiran dari mimpi tersebut adalah akan ada 7 tahun yang makmur dan subur, ya, turun hujan, tumbuh-tumbuhan ada gitu, ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan selama 7 tahun itu hendaknya kalian menyimpan, ya, simpanan pakan atau makanan, ya, di gudang kalian. Karena setelah 7 tahun tersebut akan datang 7 tahun kemarau.
yang akan menghabiskan perbendaharaan makanan kalian. Kemudian setelah 7 tahun itu, akhirnya datanglah 1 tahun lagi yang turun hujan, dan di sana orang akan banyak membuat jus dari buah ya, karena banyak hujan dan banyak buah ketika itu. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun dipanggil oleh raja tersebut, dan akhirnya dia dibersihkan namanya dari tuduhan ya mengenai ujian terhadap wanita tersebut. Ya akhirnya Nabi Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan nanti ya kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam di pertemuan besok insya Allah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Ana mohon maaf jika ada kesalahan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Nah, Jazakallah khairan kepada Ustadz Fatan yang telah